Bab 1954. Menuju ke Paviliun Sanhai. Berpikir sejenak, Eric Kin mendadak terbang, sosok bayangan menghilang dari istana es Arktik. Ingin menyeluduk masuk ke dalam partai Jihuo, hanya mengandalkan teknik penyembunyian pasti tidak akan berhasil. Sekte besar setidak ada pendekar fase penilaian yang menjaga. Di dalam sekte juga ada formasi yang berlapis-lapis, jumlah kultivator juga sangat banyak. Dan dirinya ingin di dalam mencari keturunan dari ketua lama, mendapatkan api sejati Dharmakaya, setidaknya memerlukan waktu 3-5 hari. Andai saja tidak memiliki status yang normal, bagaimana mungkin bisa bersembunyi 3-5 hari di dalam sana? Jika sampai ketahuan oleh orang lain, maka akan sangat merepotkan. Eric Kin percaya bisa menghindari serangan dari fase transendensi, tapi jika fase penilaian yang menyerang, beda satu fase, jika dikepung akan gawat. Juga jika kali ini ketahuan, Maxi pun berhasil kabur, kedepannya ingin masuk ke partai Jihuo bukanlah hal yang mudah. Jadi, dia harus mencari orang yang bisa mengelabui semua orang partai Jihuo, dengan status normal berjalan sebebasnya di dalam lalu keluar. Ini Eric Kin juga sudah ada rencana, setelah mengetahui masa lalu partai Jihuo, meskipun hanya sebagian, tapi setidaknya tidak membuat dirinya sekali berjumpa masalah akan langsung terdiam. Yang paling penting, dirinya harus mencari status yang cocok dan sesuai, atau juga merupakan orang yang tidak dicurigai partai Jihuo membawa dia masuk ke dalam. Datang ke Paviliun Jubao, Eric Kin pertama menjual semua barang tidak berguna yang ada di dalam tas penyimpanan yang didapatkan dari keluarga Si dan penjaga api ekstrim. Kultivator yang mati ini, rata-rata adalah kultivator fase transendensi. Di dalam tas penyimpanan mereka, meskipun ada sebagian adalah benda pemurnian, tapi juga bernilai tinggi. Setelah menjual semuanya, token VIP Eric Kin langsung meningkat menjadi bintang 6. Membuat pelayan yang bertanggung jawab melayani, mata pun bersinar-sinar, sikap juga lebih menghargai dari sebelumnya. Token VIP bintang 6 ini, biasanya hanya dimiliki pendekar kuat fase penilaian. Eric Kin yang masih fase transendensi bisa memiliki token demikian, sangat jarang. Mengeluarkan sebagian koin roh, berencana untuk memberi makan kepada Sky Eater, sisa lainnya Eric Kin pun membeli berbagai macam benda-benda yang dibutuhkan untuk pelatihan. Setelah semua persiapan sudah lengkap, Eric Kin pun menggunakan token menyuruh pelayan yang melayaninya mencari penanggung jawab utama Paviliun Jubao. Di kamar yang tenang ini, seorang pria paruh baya berjalan masuk dengan senyuman di wajah. Meskipun kultivasinya mencapai fase transendensi tahap puncak, tapi karena status Eric Kin, dia malah tidak berani mengabaikannya, sangat sopan. Tuan Kin, ada yang bisa aku bantu? Kamu adalah tamu agung Paviliun Jubao, aku pasti akan membantu sekuat tenaga, kata pria tersebut sambil tersenyum. Waktu aku terbatas, tidak basa-basi, kata Eric Kin. Aku ingin mengetahui apakah di sekitar kota M, ada cabang Paviliun Sanhai di sana. Paviliun Sanhai, saudara ingin membeli informasi. Pria tersebut menyipitkan mata, mata juga muncul rasa kaget. Dia tidak menyangka, Eric Kin bisa mencari dia untuk menanyakan hal seperti ini. Paviliun Sanhai meskipun sama seperti Paviliun Jubao tersebar di seluruh pelosok, merupakan pihak kuat yang melakukan bisnis kultivator. Tapi keduanya sebenarnya ada perbedaan yang cukup besar. Paviliun Jubao jual beli benda pelatihan, tidak pernah menolak siapapun, meskipun kultivator tahap jiwa murni juga adalah tamu, pasti akan melayani. Tapi Paviliun Sanhai, jual beli informasi dunia ini. Benda seperti ini, menyimpan banyak rahasia sekte besar. Jadi Paviliun Sanhai hanya melayani kultivasi yang tinggi, atau kultivator yang memiliki latar belakang yang kuat, jadi posisi paviliun mereka juga tidak banyak yang tahu. Sebagian besar kultivator,
hanya mengetahui nama Paviliun Sanhai, tapi seumur hidup tidak mengetahui di mana keberadaan Paviliun Sanhai, juga tidak pernah masuk ke dalam Paviliun Sanhai. Tuan Qin, jangan salah paham. Melihat Eric Qin mengerutkan kening, pria tersebut mengetahui sudah salah berkata. Dia melambaikan tangan berkata, maksud aku, Paviliun Sanhai memang menjual informasi, tapi tidak terbuka untuk umum, meskipun kultivasi Tuan berada di fase transendensi, memiliki kekuatan yang kuat, tapi ini bukanlah hal bisa diselesaikan dengan koin roh. Untuk hal ini, saudara tidak perlu khawatir, hanya perlu memberitahu aku posisi Paviliun Sanhai, lainnya aku bisa menyelesaikannya. Eric Qin menganggukkan kepala, pria meskipun memberitahu keadaannya, juga secara diam-diam memberitahu posisi keberadaan Paviliun Sanhai di daerah itu. Baiklah. Pria ini juga tidak berdaya, sebenarnya kultivator seperti Eric Qin ini, dirinya juga sudah banyak melihat. Karena hubungan Paviliun Sanhai dan Paviliun Jubao, jadi sebagian orang akan mencari dirinya untuk menanya posisi Paviliun Sanhai. Tapi berdasarkan berita yang dirinya ketahui, sebagian besar kultivator semuanya diusir, bahkan menghabiskan tenaga juga tidak berjumpa dengan orang Paviliun Sanhai. Mengeluarkan slip giok, memasukkan semua informasi Paviliun Sanhai ke dalamnya, pria tersebut memberikan kepada Eric Qin. Terima kasih. Melihat posisi di dalam slip giok, Eric Qin pun dengan puas pergi. Keluar dari Paviliun Jubao, Eric Qin tidak pergi ke kota M, melainkan pergi ke kota Linyu yang berada jauh ribuan mil dari kota M. Paviliun Sanhai tidak melakukan bisnis dengan kultivator biasa, meskipun senior yang memiliki kultivasi yang tinggi juga akan dipilih, jadi bukan setiap kota akan ada Paviliun Sanhai. Cabang Paviliun Sanhai yang paling dekat dengan kota M, berada di dalam kota Linyu. Bersambung. Bab 1955. Segalanya adalah informasi. Meskipun dua kota ini berjarak ribuan mil, tapi bagi Eric Qin sekarang ini hanya masalah gampang. Telinga terdengar suara hembusan angin, Eric Qin mengendarai kapal terbang cahaya ungu, dengan kecepatan kencang melewati, wajah dan aura semuanya sudah berhasil kamuflase. Di luar kota Linyu 30 mil, ada sebuah pegunungan salju tanpa penghuni. Kerohanian Eric Qin dengan hati-hati memeriksa. Setelah menyadari tanpa penghuni, dia baru menyimpan kapal terbang mendarat di sana. Pegunungan ini sangat panjang juga tidak ada yang spesial. Jika tidak mengetahui keajaiban tempat ini, mungkin seumur hidup kultivator tidak akan mengetahui perbedaan di tempat ini. Mendarat di puncak gunung, Eric Qin berdasarkan informasi yang disampaikan pria tersebut, mencari sebuah batu yang setinggi manusia. Di sini bukanlah tempat keberadaan Paviliun Sanhai, tapi melalui tempat ini bisa sampai di cabang Paviliun Sanhai. Sebuah reiki dari tangan mengalir keluar, dengan cara yang unik dipukulkan di atas batu aneh ini. Seketika, batu ini pun terdengar suara retakan. Eric Qin menatap dengan serius, batu aneh ini pun retak dan berubah menjadi bentuk manusia. Di saat batu aneh ini bergerak, sinar cahaya di sekitar Eric Qin menyala. Di puncak gunung ini muncul satu persatu cahaya menutupi wilayah ini. Dengan demikian, meskipun ada orang lain yang datang, juga tidak bisa melalui perisai melihat orang yang ada di dalam. Setelah formasi ini terbentuk, sosok bayangan yang terbentuk dari batu aneh ini menjadi sebuah pupet. Sepasang mata pupet ini melihat Eric Qin dan berkata, "Token." Nada bicara yang tanpa perasaan. Pupet ini tidak menanyakan segala hal, asalkan orang yang memiliki token Paviliun Sanhai, maka adalah tamu Paviliun Sanhai. Eric Qin juga tidak terkejut dengan semua ini. Membalikkan telapak tangan, sebuah token Paviliun Sanhai muncul lalu dilemparkan kepadanya. Chelen Yu adalah gadis suci Paviliun Sanha, juga merupakan murid dari ketua Paviliun.
tentu saja berhak memberikan token Pavilion Sanhai kepada orang lain. Token ini sudah sejak dulu diberikan Chelen Yu kepadanya. Hanya saja sebelumnya Eric Kin juga tidak ada keperluan datang ke Pavilion Sanhai, jadi tidak pernah digunakan. Saudara, ada urusan apa? Setelah memeriksa token, suara puppet ini pun menjadi bersahabat. Beli informasi. Jawaban Eric Kin juga pendek dan jelas. Pavilion Sanhai tidak hanya menjual berbagai macam informasi kultivator, juga membeli semua informasi dunia ini. Tidak peduli informasi kamu berguna atau tidak, asalkan Pavilion Sanhai tertarik pasti akan membeli dengan harga tinggi. Membuat semua kultivator di dunia ini menjadi mata-mata Pavilion Sanhai. Ini adalah ambisi terbesar Pavilion Sanhai. Saudara, sepertinya aku tidak pernah melihatmu, kata puppet. Pavilion Sanhai hanya mengenal token, tidak mengenal orang. Memangnya kenapa kalau kamu tidak pernah melihatku? Jawab Eric Kin dengan santai. Puppet menganggukkan kepala, mengangkat lengan mengeluarkan sebuah reiki. Seketika permukaan lantai yang ada di sebelah kiri Eric Kin muncul cahaya formasi. Eric Kin melihat, ini adalah formasi transisi jarak pendek. Bisa dilihat di sini adalah tempat puppet memastikan jiwa dewa kultivator. Setelah itu baru akan bisa pergi ke tempat transaksi sebenarnya. Saudara, silakan masuk formasi, maka bisa datang mencariku. Eric Kin juga tidak ragu-ragu, sudah memilih datang ke Pavilion Sanhai, pastinya tidak akan banyak berpikir. Lagi pula dirinya ingin mencari Pavilion Sanhai, baru memberitahu pria yang ada di Pavilion Jubao tadi. Meskipun ada orang ingin mencelakainya, juga tidak akan secepat ini. Eric Kin melangkah masuk ke dalam formasi, pemandangan di sekitar pun menjadi buram, badan berpindah dengan cepat. 1 detik kemudian, Eric Kin berdiri di sebuah kamar kuno. Kamar tidak besar, sangat elegan, dari dekorasi sepertinya ruang baca. Melihat meja belajar yang ada di depannya, ada seorang senior tua yang duduk dengan senyuman di wajah melihat ke arahnya. Eric Kin melihat sekitar, sedikit aneh. Kamar ini terlihat biasa, tapi pilar di 4 sisi termasuk kayu permukaan lantai semuanya ada garis formasi penyembunyian yang sulit. Bisa dikatakan, jika dirinya datang bertransaksi masih baik, jika ingin melakukan hal ini, seperti memaksa menerobos keluar dari kamar ini atau ada tindakan menyerang, maka formasi ini akan aktif. Dan senior tua yang ada di depannya ini, reiki kultivasi sangat kuat, dirinya masih tidak bisa menebak kekuatannya. Pasti merupakan pendekar kuat fase penilaian. Pavilion Sanhai ini sangat hati-hati, memang pantas menjadi tempat jual beli informasi. Saudara, siapa nama Anda? Tanya senior tua tersebut. Marga Cheng, kata Eric Kin sambil duduk di depan senior tua ini. Saudara Cheng, sudah sampai di Pavilion Sanhai, kenapa tidak menggunakan status asli? Kamu tidak perlu panik, Pavilion Sanhai tidak akan membocorkan statusmu, kata senior tua ini dengan lembut. Di Pavilion Sanhai segalanya adalah informasi, saudara juga tidak perlu sengaja mengetesku. Eric Kin menyipitkan mata, nada bicara sangat tenang. Tidak akan membocorkan. Dia tertawa di dalam hati. Perkataan senior tua ini sangat indah, melihat dia masih remaja, menganggap dia tidak mengerti dengan semua ini. Meskipun Eric Kin tidak pernah datang ke Pavilion Sanhai, tapi memiliki pemahaman yang cukup banyak tentang Pavilion Sanhai. Pavilion Sanhai menjual belikan semua informasi dunia ini. Tentu saja, siapa yang datang membeli apa, ini juga termasuk informasi. Mungkin memiliki nilai yang tinggi, dirinya tidak mungkin bodoh sampai mereka mengetahui siapa dirinya. Bersambung.